Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang pantas keluar dari bibir hamba seorang yang fakir ini, seorang hamba yang dhaif ini, selain daripada untayan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa, untuk mengkaji dan mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita yang berada di Indonesia jauh dari Mekah, tapi kita bisa menikmati terangnya hidayah. Pemirsa Zakat TV yang sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang tentu ingin hidup senang. Setiap orang ingin hidup senang. Oleh karena itu, berbagai cara dan upaya untuk menemukan kesenangan. Seorang petani berangkat pagi-pagi ke sawah. Kemudian seorang pekerja pabrik, kerja di kantoran, yang tinggal di pinggiran Jakarta, dia berangkat kerja. Pada saat itu anak dan istrinya sedang dalam keadaan tertidur pulas. Begitu pulang sampai ke rumah jam 11 malam, anak dan istri sudah tertidur. Hari demi hari secara rutin dia lakukan, tidak pernah mengenal lelah. Itu semua dalam rangka untuk bisa hidup dengan senang. Seorang imam besar, yaitu Imamul Ghazali, dalam beberapa statement beliau mengatakan bahwa ada 4 sumber kesenangan. Bahwa ada 4 sumber kesenangan manusia. Yang pertama, kesenangan bisa diperoleh dengan ilmu. Yang kedua, kesenangan bisa dinikmati dalam keadaan sehat, atau kesenangan itu bisa diperoleh lewat kesehatan. Dan kemudian yang ketiga, kesenangan bisa diperoleh melalui harta. Dan yang keempat, kesenangan bisa didapat dari kekuasaan. Menurut beliau ada 4 faktor sumber kesenangan manusia. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga harta, dan yang keempat kekuasaan. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki ilmu agama, memiliki skill, keterampilan, dan keahlian, peluang untuk hidup senang
jauh lebih besar daripada yang tidak memiliki ilmu. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari, 14,5 abad yang lalu, selalu menyuruh para sahabatnya dan menyuruh umatnya agar senantiasa belajar dan belajar. Selalu belajar dan belajar. Jadilah manusia pembelajar. Jadilah manusia yang senantiasa haus akan ilmu. Haus akan ilmu pengetahuan. Haus akan ilmu agama. Rasulullah mengatakan, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau di negeri Cina sekalipun. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa belajar dan belajar minal mahdi ilal lahdi. Sekarang kita pernah mendengar satu istilah dalam dunia pendidikan, long life education. Belajar tanpa mengenal batas. Oleh karena itu marilah kita sebagai umat Islam, jadilah manusia yang selalu ingin belajar dan belajar. Belajar apa saja, selama ilmu itu tidak keluar dari rel-rel agama. Apa ilmu yang keluar dari rel agama? Seperti ilmu sihir, ilmu tenung, dan lain sebagainya. Demikian pentingnya ilmu dalam agama. Demikian Islam mengapresiasikan betapa hebatnya orang yang memiliki ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang memiliki ilmu sekaligus tidak beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Pemirsa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua untuk mencapai kesenangan bisa diperoleh lewat kesehatan. Apalah artinya hidangan berlimpah di hadapan kita seandainya kita tidak mampu untuk menikmatinya karena sang dokter memberikan banyak pantangan kepada kita. Ketika seseorang memiliki penyakit pencernaan misalnya, maka dia tidak boleh makan makanan yang pedas. Ketika seseorang memiliki penyakit asam urat, maka tidak diperkenankan untuk makan emping. Ada seseorang yang tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini. Dikhawatirkan naik darahnya, kolesterolnya, dan lain sebagainya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, kita akan kembali lagi. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ada orang yang dia divonis oleh sang dokter mempunyai satu penyakit sehingga ada pantangan tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Kalau sudah begini kan tidak bisa menikmati kesenangan. Apalah artinya uang banyak, apalah artinya makanan berlimpah di hadapan kita kalau kita tidak bisa menikmati. Kenapa?
karena dalam keadaan sakit. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita, memberikan satu metode bagaimana agar kita bisa menjaga kesehatan. Di antaranya adalah dengan pola makan. Berhentilah makan sebelum kenyang. Makanlah yang halal dan jangan berlebihan. Islam memperhatikan sesuatu yang sampai detil, sampai urutan makanan, pola makan. Demikian hebatnya ajaran Islam. Kemudian Islam juga menganjurkan kepada umatnya agar untuk bisa menjaga kesehatan, agar memiliki stamina yang kuat, kondisi prima, maka dianjurkan untuk olahraga. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kepada umatnya untuk mendidik anak-anaknya agar gemar olahraga, seperti berenang, memanah, berkuda. Karena barang siapa yang mengolah badannya dengan olahraga, maka dia akan memiliki badan yang kuat, badan yang sehat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sumber kesenangan yang ketiga bisa diperoleh lewat harta. Seseorang yang memiliki harta, peluang untuk hidup senang jauh lebih besar daripada yang tidak memiliki harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya agar bekerja keras, menjadi manusia yang produktif, sehingga kalau sudah mengumpulkan harta, harta itu digunakan fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki harta, dia bisa naik haji, bisa umroh, bisa menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim. Oleh karena itu, Islam tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Bahkan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hanya 1 sahabat Nabi yang tidak kaya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan yang 9 adalah para sahabat Nabi yang kaya. Tetapi Islam mengatur harta kekayaan bahwa 2,5% itu adalah ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Ada hak orang lain yang harus ditunaikan, yang harus diberikan kepada yang berhak. Sedekah dengan zakat. Ayatnya jelas. Khudh min amwalihim shadaqah. Khudh itu fi'il amar yang artinya ambillah. Ambillah dari sebagian hartamu sebagai sedekah, sebagai zakat. Maka kalau kita tidak mau mengambil 2,5% untuk sedekah, maka nanti Allah yang akan mengambil hartanya. Bagaimana? Ya dengan cara Allah. Boleh jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, kebakaran. Nggak ada angin, nggak ada hujan, longsor. Nggak ada angin, nggak ada hujan, bencana. Tahu-tahu begitu hujan berturut-turut banjir. Inilah sebabnya kemudian Islam mengatur sedemikian rupa bagaimana kekayaan itu dimiliki secara baik sehingga bermanfaat untuk seluruh umat. Kemudian yang keempat, sumber kesenangan yang keempat adalah kekuasaan. Seseorang yang memiliki kekuasaan, peluang untuk hidup senang jauh lebih besar daripada yang tidak sedang berkuasa. Maka jangan heran kalau sekarang menjelang 2014 ini beramai-ramai orang daftar ke Senayan, beramai-ramai untuk menjadi caleg. Kenapa? Kekuasaan. Silahkan duduk jabatan-jabatan yang strategis, tetapi kemudian Islam memberikan rambu-rambu dan aturan yang jelas. Di mana ada kekuasaan, di mana ada kekuasaan, disitulah ada tanggung jawab. Ingat, Rasulullah mengingatkan, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Ketika ada kekuasaan, di situ ada tanggung jawab. Di mana ada kekuasaan, konsekuensinya dia harus amanah. Itulah ajaran Islam. Betapa indahnya seandainya kita hidup ini bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam sehingga Islam wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang ihsan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar bersikap adil. Ada satu pesan yang sering disampaikan oleh khatib di khutbah kedua, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk bersikap adil dan ihsan. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi 4 sumber kesenangan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Tetapi keempat faktor tadi, keempat sumber tadi, keempat sumber kesenangan tadi, tidak ada jaminan seseorang untuk bisa hidup tenang. Boleh jadi dia hidup senang, tetapi tidak ada jaminan bisa hidup tenang. Bagaimana hidup tenang? Allah Subhanahu wa taala memberikan resep kepada kita dengan jelas, tuntas, dan tegas. Bagaimana agar hidup kita menjadi tenang? Kata kuncinya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatimu akan menjadi tenang. Jadi kata kuncinya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya ketidaktenangan, lahirnya sebuah masalah, itu dikarenakan tidak ada connected antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wusul antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari aku, tidak mengingat aku, maka baginya kehidupan yang sempit. Pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Timbulnya masalah itu dikarenakan karena tidak adanya connected kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada wusul. Ada kesenjangan. Seperti ayat yang tadi barusan saya baca. Barang siapa yang berpaling dari aku, dari ajaranku, dari agamaku, dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dzonka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Hidup sempit itu walaupun harta berlipat, rumah bertingkat, mempunyai mobil 4, semua mengkilap-mengkilap, bahkan memiliki istri yang cantik memikat, tidak puas satu mencari 4.
setiap hari makan lezat-lezat, menyekolahkan anak sampai tinggi, dan dia sehat-sehat. Kemana-mana dikawal oleh bodyguard. Seminggu sekali naik pesawat. Punya kedudukan yang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Kemana-mana dieluk-elukan umat. Tetapi ingat, kalau dia tidak taat, maka dia hidupnya akan kualat. Bahkan nanti dia akan diseret oleh malaikat. Itulah seseorang yang hidupnya sempit, walaupun harta banyak, dia tidak menemukan ketenangan. Apalah artinya harta di mana-mana. Setiap minggu istirahat di villa, bahkan mengajak seorang wanita yang bukan muhrimnya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu menjadi bahan berita. Dikejar-kejar oleh KPK, kemudian dibawa polisi masuk ke dalam penjara. Kalau sudah begini kan tidak ada manfaatnya punya harta banyak. Kalau sudah begini tidak ada artinya jabatan yang tinggi. Kenapa tidak menemukan ketenangan hidup? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan ingat kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, yang connected kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat, menyebut dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika berbaring. Ingat Allah. Zikir kepada Allah. Bagaimana cara zikir? Wa asirru qaulakum awijharu bi. Zikir itu bisa sir atau dalam hati yang disebut zikir khafi. Atau boleh juga jahar, diucapkan, dilafadzkan, dibunyikan lewat lisan kita. Itu namanya zikir jahar. Silahkan zikir amalan-amalan yang kita miliki. Apa itu tasbihat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau zikir tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika mengucapkan illallah, dihujamkan ke dalam kalbu kita, illallah. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan menemukan ketenangan hidup. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa ada 4 faktor sumber kesenangan, dan tetapi 4 faktor kesenangan ini tidak ada jaminan seseorang akan bisa hidup tenang. Padahal yang dicari dalam hidup ini adalah bisa hidup senang dan bisa hidup tenang. Senang dan tenang. Untuk bisa hidup tenang, maka kita harus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih bagaimana zikir ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya dan pemirsa sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli zikir, seseorang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita diberi kefahaman oleh Allah, kefahaman atas agama, sehingga ada kekuatan untuk bisa mengamalkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, tataplah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah. Kami adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif. Oleh karena itu kuatkanlah kami ya Allah, sehingga kami bisa maksimal memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami menjadi karyawan-karyawan-Mu, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, kami senantiasa berjuang menegakkan risalah. Senantiasa kami mendawamkan zikir. Senantiasa kami menjadi ahli dakwah. Ya Allah, ajarilah kami untuk menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi asbab hidayah untuk diri kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, dan lebih jauh lagi, ya Allah, kirimkan kami kepada orang-orang yang ada di seluruh alam ini, sehingga kami menjadi asbab hidayah ke seluruh alam. Ya Allah, berilah kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang menegakkan agama-Mu. Saudara-saudara kami yang ada di Eropa, di Amerika, di Cina, yang ada di Singapura, dan yang ada di seluruh alam. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan dan ketabahan di dalam meneruskan risalah Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang gemar membaca Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penuntun kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi asbab hidayah untuk orang-orang di seluruh alam. Ya Allah, kirimkan kami ke seluruh alam, sehingga kami berjumpa dengan saudara-saudara kami yang ada di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ASEAN, di Asia. Kami bertemu dengan mereka ya Allah, sehingga kami menjadi asbab hidayah untuk mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.